Kemudian yang kedua ya, tadi kalau sudah saya berbicara tentang asma, sekarang saya berbicara tentang PPOK. Nah, PPOK apa? Sama, penyakit paru obstruktif kronis. Jadi dia bisa dicegah dan dapat ditangani. Kemudian memiliki gejala pernafasan dan keterbatasan aliran udara yang sifatnya persisten. Kenapa? Karena abnormalitas saluran pernafasan dan atau alveolar di sini ya. Akibat apa? Akibat terjadinya paparan partikel atau adanya gas berbahaya. Total estimasi PPOK di Indonesia ini 3,7%. Kalau global 11,7%. Nah, indikator untuk pertimbangan diagnosis PPOK adalah apa? Yang kita dapat sesak nafas, memburuk ya, progresif, semakin memburuk sepanjang waktu. Batuk persisten ya. Kemudian batuknya kronis ya. Kemudian ada produksi sputum yang kronis, jadi hampir setiap hari pas penderita PPOK pasti mengeluarkan riak. Nah, ada resiko terhadap infeksi saluran pernafasan bawah yang kambuh. Nah, kemudian ada riwayat riwayat sebelumnya, jadi misalnya berat badan kurang saat lahir, infeksi pernafasan saat kecil. Nah, ini adalah gejala PPOK, ada sesak nafas yang kronis, ada batuk, ada produksi dahak, ada wheezing. Termasuk di dalamnya lemah, ya lelah, cepat lelah, berat badan turun, nafsu makan turun, kemudian bisa sampai dengan hilang kesadaran, ya. Kemudian ada resiko-resiko depresi karena kekhawatiran, cemas yang berlebih karena sesak nafas yang mengganggu. Nah, ini adalah gambaran spirometri pada penderita PPOK yang bisa kita nilai dengan uji spirometri. Ini gambaran spirometri normal. Gambaran spirometri normal, jadi kalau volume ekspirasi paksa detik pertama itu sekitar 4 liter, sedangkan kapasitas vital volumenya sekitar 5 liter. Nah, kalau dibandingkan normal itu FEV 1 dibanding FEC itu 80%. Ini kita nilai dengan spirometri ya. Tapi pada penderita PPOK itu kita dapatkan FEV 1 dibanding FEC-nya itu kurang dari 70%. Sehingga nanti akan dilakukan pemeriksaan bronchodilator test, ada atau tidak kenaikan. Nah, pada penderita PPOK, spirometrinya volume ekspirasi paksa detik pertamanya hanya 1,8 liter. Yang harusnya 4 liter dia cuma 1,8. Nah, FVC-nya yang harusnya 5 liter dia cuma 3,2. Jadi dibandingkan FFP1 dibanding FVC 0,56. Jadi itu adanya gambaran bahwa adanya gambaran obstruksi. Nah, ini adalah klasifikasi keterbatasan aliran udara pasien PPOK ya, berdasarkan setelah dilakukan bronchodilator test. Jadi ada GOLD 1, 2, 3, dan 4. Ada ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Nah, ini kita berdasarkan spirometri. Jadi kalau ringan masih 80% prediksi normalnya. Tapi kalau sedang kurang dari kurang dari 80, tapi tidak kurang dari atau sama dengan 50. Jadi antara 50 sampai dengan 80. Berat kurang dari atau sama dengan 30, tapi tidak kurang dari 50. Tapi kalau yang sangat berat, volume ekspirasi paksa detik pertamanya hanya 30%. Nah, ini adalah untuk menilai gejala pada penderita PPOK. Kita bisa menggunakan CAT test, terus kemudian CCQ, ada SGRQ, ada CRQ, MMRC. Jadi ini untuk menilai bahwa klinis pasien-pasien PPOK itu seberapa tingkatannya. Ini misalnya contoh COPD assessment test ya. Jadi pasien nanti akan mengisi memilih. Jadi misalnya batuk, saya tidak pernah batuk, nilainya 0,1 sampai 5 misalnya ya. Atau saya selalu batuk, nanti kita scoringnya akan kita tambahkan. Nah, ini contoh untuk MMRC ya, lebih gampang, lebih mudah daripada CAT, lebih sedikit pertanyaannya. Nah, ini misalnya untuk yang MMRC, jadi misalnya pasien ya saya berhenti kalau jalan 100 meter atau beberapa menit anak naik tangga sudah nggak kuat. Nah, dia mungkin bisa jadi nilai klinis aktivitas MMRC-nya sudah di tingkat 3. Nah, penilaian resiko eksaserbasi ada apa saja? Jadi pada prinsipnya definisi eksaserbasi PPOK adalah perburukan akut gejala pernafasan yang membutuhkan terapi tambahan ya. Klasifikasi ada ringan, kita pakai short acting bronchodilator, sedang bisa dengan short acting bronchodilator ditambah antibiotik bisa dan atau steroid, atau berat misalnya membutuhkan rumah sakit rawat inap ya. Atau bisa juga eksaserbasi berat yang dikaitkan dengan gagal nafas akut.
kadar eosinofil darah juga bisa kita pertimbangkan untuk penggunaan pemakaian kortikosteroid. Untuk etiologi, patobiologi dan patologi PPOK sendiri, di sini keadaan yang ditandai dengan adanya keterbatasan aliran udara dan manifestasi klinis. Jadi apa, misalnya merokok, ya, faktor penderita itu sendiri. Kemudian patobiologinya adanya gangguan pertumbuhan paru dan penurunan fungsi paru yang terlalu cepat, kerusakan paru dan adanya inflamasi, ya, peradangan paru dan sistemik. Di sini akan dipengaruhi misalnya gangguan abnormalitas saluran nafas kecil, emfisema dan efek sistemik, di mana akan menimbulkan manifestasi klinis berupa gejala, eksaserbasi dan akan dipengaruhi komorbid dan adanya ditandai dengan keterbatasan aliran udara. Baik, untuk alur diagnosis untuk PPOK sendiri ada gejala, ya, ada nafasnya pendek, ada batuk kronis, ada sputum, ada faktor resikonya, rokok, riwayat paparan asap, kemudian dilakukan pemeriksaan spirometri. Nah, untuk membedakan nih PPOK dengan asma, PPOK biasanya terjadi pada paru baya, gejalanya perlahan tapi memburuk, ada riwayat paparan merokok, ya, kemudian atau paparan jenis asap atau polusi lain. Tapi kalau asma, onsetnya terjadi sering sekali pada saat kecil. Nah, bervariasi dari hari ke hari. Biasanya gejala memburuk saat malam ataupun subuh, ada riwayat alergi, rinitis atau eksim atau gatal, ya, misalnya. Kemudian ada riwayat keluarga yang mempunyai asma atau orang-orang dengan obesitas. Nah, tadi ya bisa saya jelaskan bahwa kita menggunakan terapi asma bisa dengan ringan, sedang, berat, dan gagal nafas. Nah, ini adalah metode penilaian ABC nih. Jadi kita lihat misalnya ada contoh pasien, kita dapatkan konfirmasi spirometrinya, ternyata dia dapat volume ekspirasi paksa detik pertama dibanding kapasitas vitalnya adalah kurang dari 0,7 atau 70%. Nah, di sini kita lihat goldnya berarti dia di gold 2, ya. Bapak-bapak dia di kurang dari 70%. Nah, dilakukan pemeriksaannya ternyata didapatkan volume ekspirasi paksa detik pertamanya 30%. Jadi yang dikatakan terjadinya obstruksi bahwa kalau FEV1 dibanding FVC-nya 0,7%. Nah, pada penderita ini didapatkan FEV1-nya kurang dari 30%, ya. Jadi dia di gold 4. Nah, ternyata Bapak ini ada 3 kali eksaserbasi dalam satu tahun ini. Berarti dia di grup yang lebih dari 2 kali yang menyebabkan hospitalisasi. Nah, ini berarti kalau tidak grupnya kan C atau D, ya, seperti itu. Nah, ternyata pada pasien tersebut skor CAT-nya 18, berarti lebih dari 10. Nah, jadi pasien ini lebih dari 2 kali, CAT-nya lebih dari 10. Nah, pasien ini ada di grup D. Nah, jadi Bapak ini adalah gold 4 kelompok D, karena ini akan menentukan terapi. Pada prinsipnya tujuan terapi PPOK itu apa? Ada 2, mengurangi gejala dan menurunkan resiko. Nah, apa yang diharapkan pasien PPOK? Mereka pasti ingin bebas dari sesek, ya, terutama sesek yang mengakibatkan rasa takut. Kemudian yang takut mengalami eksaserbasi dan rawat inap. Nah, jadi penderita-penderita PPOK juga ingin melakukan aktivitas pada pagi hari itu secara normal. Nah, di sini grafik ini menunjukkan bahwa pada penderita PPOK yang mengalami gejala paling buruk itu di pagi hari sampai dengan 46%. Nah, ini terapi, ya. Kalau ini untuk kita terapi tata laksana terapi PPOK stabil berdasarkan tadi grup A, B, C, dan D. Dilihat kalau ada eksaserbasinya berapa kali, ya. Dia masuk kelompok tadi pada pasien kasus tadi kan D. Apa yang bisa kita berikan? LAMA, long acting muscarinic agent, atau LAMA plus LABA, atau ICS plus LABA. Nah, seperti itu. Faktor yang perlu dipertimbangkan, ya, kita lihat untuk pemberian ICS pada penderita-penderita PPOK. Jadi kalau didapatkan misalnya riwayat rawat inap, kadar eosinofil darah lebih dari 300, ini kita sangat disarankan. Tapi kalau pada penderita PPOK itu hanya 1 kali eksaserbasi per tahun, eosinofilnya 100 sampai 300, boleh dipertimbangkan. Nah, tidak disarankan menggunakan ICS kalau dia eosinofil darahnya kurang dari 100, jadi tidak ada manfaatnya. Nah, grafik ini menunjukkan bahwa pada penderita PPOK yang sering eksaserbasi, jadi didapatkan pada yang sering-sering eksaserbasi di sini, ya, di step
stage 2, stage 3. Nah, di sini kalau terjadi stage 4 sering eksaserbasi, dikatakan 50% itu setelah hospitalisasi pertama 3,6 tahun ada resiko meninggal ya, seperti itu. Kemudian ini adalah terapi kelanjutan pada penderita PPOK. Pasien sesak, kalau seandainya di sini sudah diterapi laba atau lama atau laba plus lama, ya kita boleh pertimbangkan pemberian laba ICS atau laba ICS plus lama. Dipertimbangkan dengan ini ya. Kalau kita mau pertimbangkan mengubah alat inhalasi, jadi klinisnya pasien itu tidak baik. Nah, untuk eksaserbasi ini juga bisa menggunakan laba atau lama. Nanti kita bisa mempertimbangkan menggunakan ICS, tapi dengan syarat tadi penggunaan pemeriksaan eosinofil darahnya. Nah, untuk laba lama ICS ini kalau memang tidak membaik, kita juga bisa menggunakan ada rofumilase, di mana didapatkan kalau penderita tersebut FFP1-nya kurang dari 50% dan bronkitis kronis, atau pada mantan-mantan perokok bisa kita gunakan azitromisin. Jadi azitromisin juga bisa sebagai antiinflamasi. Nih ya, pada prinsipnya menurunkan resiko terjadinya eksaserbasi, kemudian nggak masuk rumah sakit, gejalanya membaik, itu yang kita inginkan pada pada penderita PPOK. Nah, ini GOLD juga merekomendasikan pada PPOK dengan COVID ya. Jadi bahwa di sini harus melanjutkan terapinya rutin sesuai dengan rekomendasi standar, boleh menggunakan oksigenasi. Jadi boleh, nah seperti itu.